Halo, kali ini saya akan membahas tentang salah satu komponen yang dapat membuat video kita lebih sinematik atau cinematic look ya, yaitu pergerakan kamera atau kamera movement. Sebelumnya saya juga pernah membuat pembahasan tentang pergerakan kamera yang lengkap ya, ada di sini. Dan kali ini saya akan membahas tentang pergerakan kamera yang bisa membuat video kita terlihat lebih sinematik lagi. Dan tentunya seperti biasanya saya akan menggunakan HP ya untuk pengambilan videonya. Di sini saya menggunakan HP ya seperti biasanya lagi, Xiaomi Redmi Note 5 yang belum ganti-ganti ini, yang udah dikomenin kok HP-nya nggak pernah ganti. Ya emang adanya cuman ini. Dan juga nggak pakai alat tambahan alias handheld atau pakai tangan. Untuk aplikasi perekaman bisa menggunakan aplikasi Open Camera ya, seperti yang biasa saya pakai, dan syukur-syukur kalau sudah support kamera 2API, jadi bisa diatur secara manual kamera HP-nya. Dan kalau nggak mau pakai itu juga bisa pakai kamera bawaan, yang penting bisa lock focus dan lock exposure. Karena dengan aplikasi yang bisa lock focus dan lock exposure akan membuat video hasilnya lebih stabil, footage-nya lebih stabil. Dari pencahayaannya nggak berubah-ubah dan juga fokusnya nggak berubah-ubah atau nggak berpindah-pindah. Jadi hasil videonya akan lebih terlihat profesional. Sebelum kita membuat video sinematik, idealnya tentu ada konsep atau cerita ya. Dan juga kita bisa mengimbangi konsep tadi dengan pergerakan kamera ini. Jadi ketika kita melakukan pergerakan kamera itu ada motivasinya. Jadi nggak cuman kamera yang bergerak aja tanpa ada maksudnya, tapi ada maksud dan tujuan dari pergerakan kamera itu. Selain bisa membuat video kita lebih bagus tentunya. Dan tentunya pergerakan kamera ini pada akhirnya akan menguatkan cerita dan menguatkan konsep yang kita buat tadi. Tentunya untuk menghasilkan footage yang bagus, pergerakan kamera ini juga harus kita kombinasikan dengan angle dan komposisi gambar yang baik. Saya pernah bikin videonya. Dolly, yaitu pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Kalau mendekati namanya dolly in, kalau menjauhi namanya dolly out. Dan biasanya untuk menghasilkan pergerakan ini menggunakan dolly track. Makanya ada namanya dolly in, dolly out. Oke, kali ini saya akan melakukan gerakan dolly out ya. Saya pengen ada ini, memanfaatkan rumput-rumput ini biar movementnya kelihatan dan terlihat lebih sinematik lagi. Tapi karena ini jamnya masih lumayan panas, jadi oke, ini kayaknya momennya bagus. Rolling and action, yuk. Oke. Oke, saya akan melakukan gerakan dolly in ya, dolly in. Jadi saya akan manfaatkan biasa yang ini rumput ini untuk membuat movementnya itu lebih kelihatan. Jadi pergerakan kameranya itu lebih kelihatan karena ada dimensi yang terlihat bergerak seperti ini. Oke, action. Dan untuk menghasilkan pergerakan yang lebih menarik lagi, kita bisa mengimprove pergerakan ini. Dan di sini saya memberi nama dolly rotate. Jadi kamera saya gerakan maju dan juga saya rotate. Saya akan melakukan pergerakan dolly, masih dolly, tapi saya kombinasikan dengan rotate. Jadi ya namanya dolly rotate ya, bisa dikasih nama kayak gitu. Atau terserahlah namanya apa. Waduh, panas. Action, yuk. Tadi kita sudah melakukan dolly rotate buat transisi ya ke perut ya. Perutnya yang lumayan agak ya gitulah. Nah, kita akan melakukan pergerakan kedua tetap dolly out, rotate, tapi saya mau memanfaatkan bata ini karena sama-sama warnanya merah dengan bajunya. Jadi ini transisinya akan nggak terlalu kelihatan. And
action. Slide atau crab, yaitu pergerakan kamera dari arah kanan ke kiri, atau sebaliknya dari kiri ke kanan, dengan posisinya tetap ya, seperti gerakan kepiting, makanya namanya crab. Nah, biasanya untuk melakukan pergerakan ini kita bisa menggunakan slider. Untuk bisa menghasilkan footage yang lebih bagus, pergerakan kamera ini bisa kita padukan dengan motivasi khusus ya untuk mengungkapkan objeknya. Misal dari nggak terlihat, kemudian terlihat objeknya. Jadi kita mengungkapkan objeknya dengan pergerakan ini. Selain pergerakannya bagus, juga motivasinya juga bagus. Selain itu, pergerakan kamera ini juga bisa kita pakai untuk transisi. Misal dari footage A ke tembok, footage B dari tembok ke objeknya, atau dari tembok lain ke objeknya, jadi berpindah tempat seperti itu, atau mungkin transisi pakai pohon atau yang lainnya juga bisa. Oke, jadi saya akan manfaatkan tembok ini untuk mengungkapkan objeknya yang dari tembok yang nggak kelihatan, kemudian objeknya berjalan. Oke, yuk action, yuk. Nah, gerakan pedal style ini merupakan kebalikan dari slide tadi ya. Kalau slide itu kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau pedal style itu atas ke bawah atau bawah ke atas. Hampir sama dengan slide atau crab. Pergerakan ini juga bisa kita pakai buat mengungkapkan sesuatu dan juga bisa buat transisi. Oke, kali ini saya akan melakukan pergerakan pad down ya, dari atas ke bawah dan manfaatkan tembok yang sudah rusak ini untuk transisi. Jadi nanti gerakannya ke bawah, transisi. Nah, ini menggunakan ini, nanti kita cari objek lain buat transisi dari atas ke bawah lagi. Action. Tadi saya sudah melakukan pergerakan untuk transisi ya, yang ini yang gambar keduanya. Karena tadi dari atas ke bawah, ini saya juga nyari objek yang bisa saya pakai buat transisi, yaitu ini ada bambu, ini gerobak yang markir di sini. Nanti objeknya kita jalan. Action, yuk. Arc, yaitu pergerakan kamera memutari objeknya. Karena ini kita menggunakan HP dan handheld, kita nggak bisa memutari objek dengan lebar ya. Kita nggak bisa berlari memutari objeknya. Kecuali kalau kita pakai gimbal, kita bisa melakukan pergerakan itu. Tapi ya, kita bisa membuat perputaran yang kecil saja dan bisa menghasilkan efek yang menarik dan tentunya sinematik. Oke, kali ini saya akan membuat gerakan arc ya, atau memutari objeknya. Karena ini menggunakan HP dan handheld, jadi saya nggak bisa kayak gini, susah. Jadi saya cuma menggerakkan HP-nya seperti ini ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Yuk, action. Yang terakhir yaitu tanpa menggunakan pergerakan kamera. Ya benar, tanpa pergerakan kamera selalu bisa menjadi opsi untuk kita lakukan ya. Karena dengan tanpa menggunakan pergerakan kamera, kadang itu akan membuat atau menjadikan efek khusus ya untuk orang yang melihatnya. Jadi nggak melulu harus dengan menggunakan pergerakan kamera. Oke, kali ini saya akan melakukan pergerakan, bukan melakukan pergerakan ya. Akan melakukan pengambilan gambar yang diam, jadi nggak ada pergerakan kamera. Karena saya nggak ada tripod, nggak pakai tripod, jadi saya memanfaatkan tembok ini untuk sandaran saya biar hasil gambar saya diam, anteng, nggak getar. Oke, kamera rolling, and action yuk.
Ya, kali ini saya akan mengambil gambar dengan diam ya. Jadi nggak ada pergerakan kameranya. Tapi karena ini ada daun kena angin, ini footage-footage tambahan untuk memperkuat video kita. Jadi nantinya orangnya yang menonton akan fokus ke pergerakan daunnya malah. Karena nggak ada pergerakan kameranya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan mengenai pergerakan kamera sinematik ini, dan semoga informasi ini bermanfaat dan juga jangan lupa dipraktekkan ya. Karena kalau cuma ditonton ya cuma jadi tontonan aja. Karena yang namanya membuat video itu skill ya, dan skill itu harus dipraktekkan, nggak cuma teori. Jadi banyak-banyakin praktek biar bisa menghasilkan video yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya pun sama, selalu pengen praktek dan bisa menghasilkan video yang nantinya akan bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sampai jumpa. Waduh. Oh, podo baik. Anjir. Oh. Rundel. Oh.